Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin belum banyak diketahui banyak orang. Kehidupan umat Islam di Rusia. Negara yang dikenal dengan sejarah panjangnya, politik yang kuat, dan mayoritas penduduk beragama Kristen Ortodoks ini ternyata memiliki komunitas Muslim yang besar dan berpengaruh. Penasaran? Yuk, kita simak bersama. Bagian 1. Putin dan hubungannya dengan Islam. Siapa yang tidak mengenal Vladimir Putin? Presiden Rusia yang dikenal sebagai sosok pemimpin kuat, ini juga ternyata memiliki pandangan yang cukup mendalam tentang agama, khususnya Islam. Meskipun sering terlihat bersama umat Kristen Ortodoks, Putin diketahui sering merangkul negara-negara Islam dalam kebijakan luar negerinya. Dia mendukung perjuangan Palestina, mengecam pembakaran Al-Quran, dan sering berbicara mengenai pentingnya dialog antaragama. Bahkan, ada yang mengatakan Putin mungkin secara pribadi memeluk Islam, meskipun itu hanya spekulasi. Lalu, bagaimana dengan umat Islam di Rusia? Apakah mereka juga mendapat perhatian yang sama? Bagian 2. Sejarah Islam di Rusia. Untuk memahami bagaimana umat Islam bisa berkembang di Rusia, kita harus kembali ke sejarah. Pada abad ke-7, ketika umat Islam tengah berkembang pesat di Timur Tengah, tentara Arab mulai melakukan penaklukan besar-besaran. Mereka menembus pegunungan Kaukasus dan mencapai dataran Rusia. Di masa itu, wilayah Rusia dihuni oleh suku-suku pagan Slavia, serta bangsa yang berbicara dalam bahasa Finno-Ugrik dan Turkik. Pada tahun 643, tentara Arab berhasil merebut kota Jarban, sebuah benteng Persia di pesisir Laut Kaspia yang sekarang bagian dari Republik Dagestan. Ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah ini. Namun, Islam benar-benar mulai tumbuh subur di Rusia setelah berdirinya Kerajaan Bulgaria Volga pada tahun 992. Bulgaria Volga menjadi negara Islam pertama di Rusia setelah Raja Bulgar memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusan ini terjalin setelah hubungan dekat dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Raja Bulgar pun mendapat nama baru, Amir Jafar Ibnu Abdullah. Dari sini, Islam mulai menyebar ke wilayah sekitarnya dan terus berkembang di Rusia. Bagian 3. Islam di Rusia modern. Hari ini, umat Islam di Rusia sudah mencapai sekitar 28 juta jiwa, atau sekitar 20% dari total penduduk Rusia yang mencapai 147 juta. Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks. Kota-kota besar seperti Moskow, Kazan, dan Dagestan menjadi pusat peribadatan dan kehidupan sosial umat Islam di Rusia. Bahkan di Kazan, kita bisa melihat perpaduan budaya Rusia dan Islam yang sangat kental dengan masjid-masjid besar yang berdiri megah. Kazan sendiri merupakan salah satu kota dengan jumlah umat Islam terbesar di Rusia. Di Kazan, kita bisa melihat Masjid Qul Sharif yang megah, salah satu masjid terbesar di Eropa. Di sini, umat Islam tidak hanya beribadah, tetapi juga menjalankan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Masjid ini menjadi simbol kehidupan beragama yang harmonis di tengah negara yang mayoritas beragama Kristen Ortodoks. Bagian 4. Tantangan yang dihadapi umat Islam di Rusia. Meski jumlah umat Islam di Rusia cukup besar, mereka tetap menghadapi banyak tantangan. Sejak masa Uni Soviet, agama, termasuk Islam, selalu dipandang dengan skeptis. Bahkan, di beberapa bagian Rusia, umat Islam seringkali merasa terpinggirkan.
diskriminasi terhadap komunitas Muslim masih ada, terutama di kalangan ekstremis yang memperburuk pandangan terhadap Islam. Namun, umat Islam di Rusia tetap berjuang untuk mempertahankan agama dan budaya mereka. Mereka terus berusaha menjaga identitas mereka di tengah tantangan sosial dan politik yang ada. Walaupun ada beberapa ketegangan, umat Islam tetap menjalankan kewajiban agama mereka, baik itu dalam hal ibadah, pendidikan, maupun budaya. Dan tentu saja, mereka juga berperan aktif dalam menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama di Rusia. Bagian 5. Peran umat Islam di Rusia dalam masyarakat. Umat Islam di Rusia tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan. Mereka juga berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam berbagai organisasi sosial dan kegiatan kemanusiaan. Mereka berusaha menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan membawa kebaikan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis. Umat Islam di Rusia juga berperan dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan politik. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak generasi muda Muslim di Rusia yang mengenyam pendidikan tinggi dan terlibat dalam dunia politik serta ekonomi. Mereka adalah bagian penting dari kemajuan Rusia, dan mereka terus berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka bisa hidup berdampingan dengan damai dengan kelompok agama lainnya. Itu dia sekilas tentang kehidupan umat Islam di Rusia. Dari sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-7 hingga perjuangan mereka mempertahankan agama dan identitas mereka di tengah tantangan zaman modern. Meski menghadapi banyak rintangan, umat Islam di Rusia tetap berdiri teguh, menjadi bagian tak terpisahkan dari negara ini. Semoga video ini bisa memberi kita wawasan baru tentang betapa beragamnya dunia ini dan betapa pentingnya toleransi serta perdamaian antar agama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bagian 5. Peran umat Islam di Rusia dalam masyarakat. Umat Islam di Rusia tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan. Mereka juga berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam berbagai organisasi sosial dan kegiatan kemanusiaan. Mereka berusaha menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan membawa kebaikan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis.